Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ainani Tajrian, kelas 11 MIPA SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran. Yang pertama itu pengertian Al-Quran. Kata Quran menurut bahasa berarti bacaan, sedangkan secara istilah Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan kepada manusia melalui Rasulullah SAW secara mutawatir. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab Usul Al-Fiqih Al-Islam menyimpulkan bahwa ciri-ciri Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dengan dialek Quraisy. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan secara mutawatir. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi pahala kepada mereka yang membaca Al-Quran. Yang kelima, Al-Quran dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas. Yang kedua adalah kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran yang pertama yaitu sebagai sumber hukum pertama dan utama. Yang kedua yaitu sifat dinamis. Maksudnya adalah bahwa Al-Quran berlaku di mana saja dan kepada siapa saja. Dan yang ketiga, Al-Quran memiliki sifat al-haq yang artinya benar. Maksudnya adalah Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Al-Quran juga bersifat mutlak. Maksudnya Al-Quran tidak diragukan kebenarannya dan tidak terbantahkan. Dan yang ketiga, fungsi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai Nabi dan Rasul Allah. Yang kedua, Al-Quran adalah way of life bagi umat manusia. Al-Quran mampu memecahkan persoalan-persoalan umat manusia. Yang ketiga, Al-Quran adalah sumber hukum tertinggi. Dan yang keempat, Al-Quran adalah sebagai korektor untuk mengoreksi kepercayaan yang tercantum dalam kitab sebelumnya. Dalil nakli tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran. Al-Quran memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan kitab-kitab suci sebelumnya, karena Al-Quran adalah korektor terhadap kitab-kitab suci sebelumnya. Beberapa dalil nakli tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, Quran Surat Al-A'raf ayat 158. Yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Dan yang terakhir, Al-Quran sebagai penyempurnaan kitab sebelumnya, yang memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran berfungsi sebagai nasik. Nasik berarti menghapus. Yang kedua, muhaimin atau batu ujian terhadap kebenaran kitab-kitab yang sebelumnya. Dan yang ketiga adalah musaddiq. Alhamdulillah, materi yang saya jelaskan sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.